Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas mengenai dimensi 3. Nah, akan kita bahas dari dimensi 3, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai kedudukan titik. Kedudukan titik ini ada beberapa bagian, yaitu kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap titik, ada titik terhadap garis, dan juga titik terhadap bidang. Titik terhadap titik misalkan adalah di sini ada titik A, di sini ada titik A, dan di sini ada titik B. Nah, jadi kedudukan A dan B adalah terpisah kedudukannya. Sedangkan misalkan di sini ada titik lagi, misalkan titik C. Jadi titik C ini berada di titik B, yaitu titik B berimpit dengan titik C. Jadi titik A terpisah dengan titik B, sedangkan titik B berimpit dengan titik C. Nah itu ya. Jadi kedudukan titik terhadap titik itu ada dua, bisa terpisah dan juga bisa berimpit. Nah, untuk A dengan B itu berpisah atau terpisah, sedangkan B dengan C itu berimpit karena titik B dan titik C ini satu titik. Yang kedua itu kedudukan titik terhadap garis. Misalkan di sini ada sebuah garis atau kita namakan di sini garis L, dan di sini ada sebuah titik A. Ya, di situ ada titik A dan ada garis L. Nah, kita di sini misalkan ada sebuah titik, di sini titik B dan di sini titik C. Nah, kedudukan titik A terhadap garis L, titik A terhadap garis L itu berarti kedudukannya berada di luar garis L. Jadi kedudukan titik A ini berada di luar garis L. Nah, sedangkan titik B dan titik C ini berada tepat pada garis L. Jadi berada di garis L. Jadi kalau B dan C ini berada pada garis L, kalau A ini berada di luar garis L. Jadi ada berada di luar dan ada berada pada garis L. Yang berikutnya yaitu mengenai kedudukan titik terhadap bidang. Misal di sini ada bidang, misalkan di sini bidang U, ya, misalkan bidang U. Nah di sini ada misalkan titik A dan di sini adalah titik B. Nah, titik A di sini kedudukannya terhadap bidang U. Jadi titik A terhadap bidang U itu berada pada satu bidang atau berada pada bidang U. Titik A terhadap bidang U itu berada pada satu bidang, atau titik A berada pada bidang U. Sedangkan titik B itu berada di luar bidang U. Itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kedudukan garis ada beberapa lagi. Di sini kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, kedudukan garis terhadap garis lain, misalkan di sini kedudukan garis ada yang berpotongan, sejajar, ada yang berimpit, ada juga yang saling bersilangan. Bagaimana yang berpotongan? Yang berpotongan itu misalkan di sini kita ada garis L dan di sini garis misalkan garis M. Nah, dia akan berpotongan jika dia berada pada satu garis dan memiliki satu titik persekutuan. Jadi dia akan berpotongan jika dua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki salah satu garis atau salah satu titik persekutuan. Nah, di sini misalkan titik persekutuannya.
Atau juga misalkan di sini ada bidang U. Nah, dia misalkan di sini, nah ini garis L, di sini garis M. Nah, dia akan memiliki satu titik persekutuan yang sejajar. Nah, yang sejajar ini misalkan di sini garis L, garis M. Nah, sejajar ini dia tidak memiliki titik persekutuan atau tidak memiliki perpotongan. Jadi tidak memiliki titik perpotongan. Maka kalau diperpanjang ini dia tidak akan bertemu gitu. Dan biasanya sejajar itu biasanya memiliki tanda anak panah. Biasanya panah di sini. Nah, ini merupakan tanda bahwa garis tersebut adalah sejajar. Nah, sejajar di sini dia harus pada satu bidang. Yang berimpit ya. Yang berimpit ini berarti sama halnya seperti tadi titik. Jadi dia pada satu bidang. Nah, di sini ada garis L, misalkan sama dengan garis M. Jadi garisnya itu berimpit. Ini garis L, misalkan yang warna hitam, misalkan yang warna birunya adalah garis L. Nah, ini berimpit garisnya. Jadi pada satu garis gitu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya yang keempat itu bersilangan. Yang bersilangan, garis yang bersilangan itu dia sama dengan yang berpotongan, namun dia tidak memiliki titik persekutuan. Jadi dia menyilang, tapi dia tidak memiliki titik perpotongan. Misalkan ini garis P, ini garis O. Nah, ini tidak memiliki titik persekutuan karena dia hanya bersilangan saja. Atau juga gambarnya seperti ini ada. Nah, ini V, ini O. Nah, dia tapi tidak memiliki perpotongan, dia hanya bersilangan. Kalau misalkan kita tunjukkan seperti ini, nah, jadi ini tuh namanya bersilangan. Dia hanya menyilang atau dia hanya lewat tanpa tembus gitu. Kalau berpotongan itu dia memotong, dia tembus ke sini. Bedanya bersilangan dengan berpotongan. Lanjut ya, kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Nah, di sini garis terletak pada bidang. Misalkan ada garis, ada bidang, maaf, ada bidang. Nah, kedudukan garis terletak pada bidang. Nah, jika dia garis tersebut sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Jadi dia dikatakan terletak pada bidang. Garis ini ya, garis ini dikatakan terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang itu harus memiliki sekurang-kurangnya dua titik persekutuan. Misalkan ini U. Nah, kalau ini garis M. Nah, ini dikatakan dia terletak pada garis karena dia memiliki dua titik persekutuan. Nah, ini dikatakan bahwa garis M ini terletak pada bidang karena dia memiliki dua titik persekutuan. Ya, syaratnya harus dua titik persekutuan, maka dia terletak pada bidang garisnya. Nah, kedua itu garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang itu jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Nah, kalau ini memiliki garis persekutuan, kalau yang sejajar ini tidak memiliki garis persekutuan. Misalkan ada gambar, misalkan di sini bidang U, ya, misalkan di bidang U. Nah, misalkan di sini ada, nah, di sini ada garis L. Nah, di situ ada garis L. Nah, misalkan di sini ada garis lagi, ini garis M. Nah, garis sejajar dengan bidang. Ini bidang U dan ini garis L. Garis L ini tidak memiliki dua titik persekutuan. Ya, jadi dia hanya satu kan di sini, paling hanya satu titik persekutuan. Nah, ini tidak dikatakan terletak pada bidang. Kalau kita bikin garis di sini, ini misalkan garis M, maka ini dikatakan bahwa garis L ini sejajar dengan bidang U. Karena syarat yang tadi tidak memiliki garis, tidak memiliki titik persekutuan. Yang ketiga itu
garis memotong atau tembus pada bidang. Garis memotong atau tembus pada bidang. Ya, memotong. Misalkan ini bidang U. Nah, si garis ini dikatakan memotong pada bidang jika si garis ini tembus. Ini garis. Nah, si garis ini tembus ke bawah. Nah, ini misalkan garis P. Ini garis P ya. Tembus. Nah, ini dikatakan si garis ini memotong bidang. Di sini ada V, garis P memotong bidang. Nah, ini ya. Garis P memotong bidang U. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya itu kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama adalah bidang berimpit. Nah, bidang berimpit sama halnya seperti titik pada titik, seperti garis pada garis. Kalau berimpit ya berarti dia terletak pada satu. Nah, ini misalkan ini bidang U, dan di sini ada lagi bidang. Ada lagi bidang. Dia berimpit. Misalkan di sini adalah bidang lagi. Ini bidang V. Jadi bidang U dan P itu sama dengan. Jadi dia berimpit. Nah, itu dikatakan berimpit. Jadi bidang U dan bidang P itu berimpit. Itu pada satu bidang. Yang berikutnya itu bidang sejajar. Misalkan ada bidang lagi. Nah, ini bidang, misalkan bidang U lagi ya, bidang U. Di sini ada bidang V. Nah, bidang U dan bidang V ini dikatakan sejajar jika dia tidak memiliki atau tidak mempunyai garis persekutuan. Jadi kalau dia tidak memiliki garis persekutuan, maka dia dikatakan sejajar. Misalkan di sini ada garis. Ini kan garis nih, misalkan ini garis. Nah, ini garis tidak ada yang bertemu, tidak ada persekutuan, maka ini dikatakan dua bidang sejajar. Atau misalkan di sini ada garis L, di sini ada garis M. Nah, ini dikatakan bahwa garis ini tidak ada persekutuan. Jadi ini dikatakan dua bidang ini adalah dua bidang yang sejajar. Berikutnya adalah dua bidang yang saling berpotongan. Nah, dua bidang saling berpotongan itu dikatakan memiliki garis persekutuan. Nah, jadi misalkan ini ada garis, ada bidang, ada bidang. Nah, bidang ini misalkan ada bidang lagi di sini. Nah, yang tembus ke bawah. Nah, ini memiliki garis persekutuan. Yang mana? Ini garis persekutuannya. Nah, yang ini adalah garis persekutuan. Misalkan di sini adalah garis AB. Nah, inilah garis persekutuannya. Maka ini dikatakan dua bidang yang saling berpotongan. Nah, itu memiliki garis yang saling bersekutu. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Jika ada kekurangan, dimohon maaf. Jika ada komentar apapun, tolong disertakan di kolom komentar. Jika suka, tolong like, subscribe, jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.